있어서. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini aku akan ngebahas lagi tentang series. Nah, kali ini adalah series Korea judulnya The Curse atau Kutukan atau Santet. Nah, pasti kalian demen kan tentang film-film atau series yang seputar dengan santet ilmu hitam. Nah, kali ini sinopsisnya itu tentang seorang reporter perempuan yang sedang menyelidiki sebuah perusahaan dan terlibat ke dalam dunia persantetan ala Korea. Nah, kalau kemarin udah Thailand, sekarang gimana ya persantetan ala Korea? Nah, kalau kalian penasaran gimana series ini, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. By the way, ini ada 12 episode, dan kalau misalkan ini rame, aku akan abisin sampai 12. Kalau nggak rame ya, aku akan skip, akan ganti cerita. Oke, langsung aja kita ke spoilernya. Adegan pertama, ada seorang wanita yang pergi ke tukang santet dan dia tuh pengen nyantet suaminya. Tetapi si dukun santetnya itu bilang kalau dia tidak bisa karena si tukang santetnya, which is anaknya sendiri itu sedang sakit. Tetapi setelah orang ini ngasih duit yang banyak, ya akhirnya mau nggak mau dia harus melakukan tugasnya ya demi cuan, demi menghidupi anaknya, ya dia harus rela melakukan ini semua. Lalu ibunya pergi ke kamar anaknya dan dia ngeliat kalau anaknya tuh memang sedang sakit banget dan sedang lemas tak berdaya di tempat tidur. Tetapi ibunya ini sambil nangis-nangis banget dan memohon sama anaknya untuk berbuat sekali lagi. 니 한 번 더 해야겠다. Yaudah, akhirnya nggak butuh waktu yang cukup lama, tiba-tiba nih santetnya udah terkirim, udah beres, udah selesai. Awalnya orangnya tuh kayak nggak percaya, hah? Masa gini doang udah beres? Tetapi ternyata beneran kejadian dong. Gak lama setelah itu dia mendapatkan kabar kalau suaminya tuh tiba-tiba mendadak jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Wow, amazing. Oke, jadi udah itu introductionnya, penggambaran tentang background sejarah dukun dan anaknya itu. Lalu ganti adegan, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumahnya gitu, entah mau berbuat apa. Di sana ada ibu-ibu dan juga bapak-bapak gitu. Terus dia bilang kalau si ibu ini, si dukunnya ini udah berbuat sembrono gitu. Terus di sana juga ada bapak-bapak yang sepertinya adalah pemimpinnya gitu loh. Dan tanpa basa-basi, tanpa ngomong panjang lebar, tiba-tiba dia langsung nyuruh orang di belakang dia langsung membunuh dia gitu dong. Langsung dipukul sampai dia jatuh ke tanah gitu. Tapi anaknya itu hanya bisa mengintip dari balik pintu dan dia nggak bisa buat apa-apa karena masih kecil gitu kan. Ya udah, akhirnya orang-orang suruhannya itu menyiram itu rumahnya pakai bensin dan dibakar dong. Oh my god, kasihan banget dong. Tetapi untungnya anaknya tuh berhasil lolos dari rumah itu tanpa ketahuan. Lalu next, tiba-tiba udah 10 tahun kemudian dan anak yang tukang santet tadi tuh udah beranjak dewasa gitu, namanya Sojin. Dan dia sampai saat itu ingin membalas dendamnya kepada bapak-bapak itu dan orang-orang yang telah membunuh ibunya di waktu dia kecil. Lalu ganti adegan, ada seorang reporter wanita yang bernama Im Jae yang sedang mewawancarai salah satu mantan pegawai dari perusahaan Forest yang kayak menjadi kekejaman dari itu perusahaan, which is perusahaan itu tuh dimiliki oleh bapak-bapak yang ngebunuh ibu-ibu tadi loh guys. Nah, di situ dia bilang kalau dia tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tuh dipecat, terus langsung disekap, terus langsung dipukuli di ruangan kosong gitu dong. Dan mereka juga nggak ngomong sebenarnya apa sih kesalahan dari orang ini. Dan mereka tuh asal main mukul-mukul terus tanpa sebab gitu loh. Lalu si bosnya reporter ini, si Im Jae ini, tiba-tiba langsung ngepatiin rekaman wawancaranya. Dia bilang kayak, ih itu paling caper doang karena abis dipecat. Terus si Im Jae langsung auto marah dong. Kok lo bisa-bisanya si bos bilang begitu padahal keadaannya udah babak belur, bisa-bisanya bilang kalau dia caper gitu kan. Ya sepertinya si bosnya ini kayak berpihak sama perusahaan Forest. Sepertinya udah kong kali kong gitu loh. Terus ganti adegan, ya ini adalah suaminya Mbak Im Jae, si reporter itu. Tapi kakinya tuh kayak cedera gitu loh, aku nggak tahu kenapa. Terus bosnya ini nyuruh kalau dia ini berhenti aja jadi seorang detektif. Karena kan detektif kerjanya kayak keliling-keliling mencari tahu informasi kan. Dan dia disuruh untuk udahlah kamu kerja di kantoran aja, cuma duduk-duduk santai.
Cuma dianya kayak nggak mau menolak dan dia pengen tetap jadi detektif. Next si mbaknya ini, si Im-jae ini lagi di rumah dan dia ini kayak lagi nge-scroll artikel gitu loh. Tapi dia malah salfok sama artikel tentang kasus pembulian anak SMA. Ya sepertinya dia ada masa lalu yang kelam di SMA-nya. Di situ dia juga sempat flashback pas zaman dia masih SMA dan sepertinya ada sesuatu yang kelam dulu ya. We'll see nanti ya. Terus pas dia nge-scroll webnya dia gitu, tiba-tiba dia ngebaca ada message gitu yang mengatakan bahwa dia akan memberitahu siapa itu sebenarnya Pak Jin, which is yang punya perusahaan forest dan orang yang udah ngebunuh ibunya si Sok Jin tadi. Pantesan aja si bosnya Im-jae tadi kayak nggak baik dan nggak setuju tentang hasil rekaman tadi ya, karena dia ini ternyata bekerja sama perusahaan forest. Dan di sini dia tuh ternyata disuap untuk membuat berita palsu tentang mantan pegawai yang udah dipukul-pukulin tadi. Jadi dia nih pengen ngehancurin mantan pegawai yang udah dipukulin tadi makin-makin hancur guys. Nah singkat cerita, si Mbak Im-jae ini ketemu sama Sojin, anak yang tukang santet itu. Nah di sini Sojin tuh menceritakan kalau Pak Jin ini bukanlah manusia biasa, melainkan dia ini udah dirasukin sama roh jahat. Tapi tentunya si Im-jae nggak langsung percaya aja dong dan menganggap kalau omongan si Sojin ini adalah halusinasi, nggak bener dan cuma mencari perhatian aja. Yaudah karena dipikir buang-buang waktu cuma nanggepin omongan yang bohong, akhirnya dia kayak memutuskan untuk yaudah gue cabut aja. Terus karena si Im-jae ini nggak percaya, akhirnya Sojin bilang, oke, kalau misalkan kamu nggak percaya, kamu bilang siapa orang yang pengen kamu santet, nanti aku akan santetin deh. Tetapi kamu harus memenuhi 3 syarat, yaitu cari benda pribadinya, terus cari tahu nama aksara Cinanya, dan fotonya. Tapi tiba-tiba Mbak Im-jae ini malamnya mengalami mimpi buruk. Jadi pas dia mau ngewawancarai Pak Jin gitu, tiba-tiba Pak Jin tuh kayak berubah menjadi sesuatu yang mengerikan gitu. Terus keesokan paginya, pas bangun pagi, tiba-tiba Im-jae ini ngebaca satu artikel yang bohong banget tentang mantan pegawai forest yang kayak dipukuli tadi loh guys, yang diwawancari sama dia. Dia ini dibikinin berita yang bohong banget guys, yang ngefitnah. Lalu Pak Jin atau CEO perusahaan forest ini ngepegang data pribadinya Min Jung In atau orang yang dipukulin tadi gitu loh guys. Nah ini sepertinya Pak Jin ini akan menyantet orang ini. Lalu setelah mbak reporternya itu atau Jin Hee, aku kayaknya tadi salah nyebutin namanya deh. Jadi nama mbak reporternya itu adalah Jin Hee. Nah dia ini langsung nge-nelpon orang itu dan bilang kalau please jangan emosi dan dengerin gue kalau berita lo tuh salah. Dan gue akan berusaha untuk memperbaiki ini semuanya. Dan ternyata orang itu tuh dalam keadaan sedang menyetir dengan kecepatan yang tinggi. Nah pas waktu orang ini mau ngebocorin tentang rahasia kenapa perusahaan forest ini bisa meningkat secara tajam gitu loh. Tetapi pas dia mau ngebocorin itu, dia langsung terdiam dan kayaknya dia kesantet. Soalnya aku tuh kayak tangan-tangannya mulai kepelintir, mulai nekuk-nekuk gitu loh. Pokoknya serem banget guys. Lalu tiba-tiba mobilnya tuh kayak langsung dimundurin ke belakang sama dia. Ya udah akhirnya kayak langsung jatuh ke dalam jurang gitu loh guys, dan udah langsung meninggoy deh. Ya udah akhirnya si Jin Hee ini langsung marah besar kan, dan dia langsung nyamperin bosnya untuk mempertanyakan tentang hal ini. Kenapa dia harus berbuat ini? Tapi bosnya tuh kayak yang biasa aja gitu. Terus di sini tuh bosnya tuh kayak nggak merasa bersalah sama sekali. Ya udah akhirnya sama Jin Hee ini dikatain dasar lo sampah. Dan langsung auto kena mental itu bosnya. Terus bosnya langsung emosi, terus langsung dicekek dong si Jin Hee itu. Bener-bener, ih kok berani-beraninya sama cewek ya nyekek cewek itu bosnya. Hah? Ya. Lalu karena si Jin Hee ini udah emosi banget, udah diperlakukan secara kasar, dia langsung inget tentang santet itu yang ditawarkan oleh Sojin itu. Ya udah akhirnya dia langsung ngambil barang pribadinya, yaitu tutup pulpen di meja bosnya itu. Terus gak lupa dia juga nanya sama bosnya bagaimana cara menulis nama dia dalam aksara Cina. Singkat cerita akhirnya si mbaknya sama si Sojin ini ketemuan kan. Ya udah si mbaknya ini langsung pengen cepet nyantet ini bosnya. Ya udah akhirnya sesuai persyaratan, ya udah dikasih lah tuh benda pribadinya, tutup pulpen,
terus fotonya, terus tulisan nama dia dalam aksara Cina, pokoknya udah lengkap itu kan syarat-syaratnya. Ya udah, akhirnya proses penyantetan pun dimulai dan semuanya terasa serem banget guys. Dan semakin dia sering yang nyantet orang, semakin banyak pula kayak luka-luka semacam akar-akar di tangannya tuh semakin banyak juga guys. Terus tiba-tiba cepet aja proses santetnya tuh udah langsung selesai gitu. Terus si mbaknya ini sempet kayak percaya nggak percaya sama apa yang dia lakukan. Dan mbaknya bilang, ya udah deh setidaknya aku udah tenang lah. Oke, ganti adegan, si suaminya Jinhae ini tiba-tiba ngedatengin kantornya istrinya, yaitu kantornya bosnya yang jahat itu tadi loh. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Ternyata bener dong, bosnya udah meninggoy, disantet, dan kondisinya tuh bener-bener kayak mengerikan banget, gak masuk akal banget guys. Kakinya, tangannya, kepalanya tuh bener-bener kayak kepelintir-kepelintir, melikuk-likuk gitu, pokoknya serem banget guys. Terus matanya tuh kayak terbuka sambil ngeluarin darah gitu loh. Dan abis ini kejadiannya semakin menegangkan. Dan kira-kira apa yang terjadi di next episode? So, kalau kalian mau aku bahas episode berikut-berikutnya, kalian komen aja di bawah. Nanti aku bikinin lagi kalau rame ya. Oke.